Untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya juga di Kalimantan Timur, dibutuhkan regenerasi petani. Regenerasi petani sangat dibutuhkan untuk mencetak petani-petani muda, petani-petani milenial yang mendukung swasembada pangan, pertanian di Kalimantan Timur dengan teknologi yang tentunya menghasilkan hasil yang lebih baik. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan petani milenial, petani muda di Kalimantan Timur? Inilah yang akan kita bincangkan dalam fokus redaksi pekan ini. Namun sebelum itu, kita saksikan berita pengantar berikut ini. Sejumlah sekolah di kota Samarinda mulai membangun greenhouse untuk menanam buah dan tanaman pangan sebagai program edukasi bagi para pelajar. Langkah ini menjadi bentuk dukungan program penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, yakni mendorong transformasi tambang ke pertanian dan kewirausahaan. Akmal Malik menginginkan proses ini dimulai dari jenjang pendidikan. Selain itu, Akmal Malik mengapresiasi SMA Negeri 6 Samarinda yang telah menggagas inisiatif menanam melon di kawasan sekolah. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, greenhouse ini tidak hanya menjadi sarana belajar bertani, tapi juga media untuk menanamkan nilai-nilai penting kepada para siswa dan siswi untuk belajar, bekerja keras dengan berbagai inovasi. Kita jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Maksudnya anak-anak ini akhirnya mereka sangat familiar dengan, ternyata bertanam itu tidak sulit. Ternyata kalau kita mau dengan simpel aja kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, saya minta jangan berhenti sampai di sini. Saya berharap dari Pak Sekolah, nanti anak-anak yang punya kurikulum ekstrakurikuler ini disuruh jual keluar. Ya kita lihat, berani nggak mereka menjadi entrepreneur bagus ini. Sementara itu, PLT Kadisdikbud Kaltim Irham Syah mengatakan setelah sukses panen buah melon ini, pihak sekolah akan kembali diberikan tantangan untuk menanam anggur. Kita membuat semacam pilot project untuk greenhouse ya, untuk sayuran maupun di melon. Dan sekarang kita mau men-challenge mereka untuk menanam anggur. Ini untuk melatih mereka, membiasakan mereka, membangun kreativitas mereka, membekali mereka juga. Mereka supaya terlatih secara filosofi mereka mulai dari menanam, merawat sampai memanen, proses itu yang harus mereka pelajari. Irham menyampaikan pembangunan dunia pendidikan membutuhkan kolaborasi dan sinergisitas dari berbagai pihak. Sekolah harus menyediakan ruang untuk pembelajaran keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi siswa di masa depan, salah satunya seperti membangun greenhouse ini. Ozon Gizam dari Samarinda melaporkan. Itu tadi cuplikan informasi yang menjadi fokus redaksi hari ini. Berbicara tentang ketahanan pangan, ini merupakan salah satu misi prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendorong swasembada pangan. Dan bicara tentang ketahanan pangan ini tidak terlepas dari peran besar petani, yang mana petani didorong untuk terus melakukan produksi swasembada pangan, sehingga nanti bisa mencukupi kebutuhan yang ada di Indonesia. Dan jumlah petani yang ada di Indonesia saat ini lebih dominan pada umur-umur 45 sampai 64 tahun, di mana dibutuhkan regenerasi petani yang akan meneruskan pertanian yang ada di Indonesia. Dan bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan petani muda, petani milenial yang siap mendorong ketahanan pangan, swasembada pangan? Saat ini sudah hadir bersama dengan saya Kepala Sekolah SMK SPP Negeri Samarinda, Ibu Elis Susiana. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Fokus Redaksi hari ini. Ya, Ibu Elis, langsung saja terkait dengan misi ketahanan pangan yang saat ini gencar dilakukan ya Bu ya. Sebenarnya dalam sisi petani milenial, di umur seberapa sebenarnya Bu petani itu dikategorikan sebagai petani milenial? Baik, untuk petani milenial itu biasanya di kisaran usia 19 sampai dengan 39 tahun. Jadi masuk pada masa produktif. Yeah. Nah, oleh karena itu sekolah kami SMK SPP Negeri Samarinda yang fokus pada bidang pertanian, kami mencetak generasi-generasi yang bekerja nantinya di sektor pertanian.
kalaupun melanjutkan kuliah, nanti kuliahnya di jurusan pertanian, sehingga nanti ketika mereka bekerja mereka akan menjadi fasilitator, akan menjadi mentor, akan menjadi tenaga penyuluh di bidang pertanian. Dan lebih juga kepada kalau mereka berwirausaha tani, seperti itu. Untuk SMK SPP ini sampai dengan saat ini memiliki 4 konsentrasi keahlian, yaitu ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura, ATP, Agribisnis Tanaman Perkebunan, ATU, Agribisnis Ternak Unggas, dan tahun 2024 kami buka konsentrasi keahlian baru yaitu APHP. Oh, baru-baru saja Ibu ya? Iya, baru 2024 kemarin APHP. Alhamdulillah 4 konsentrasi keahlian yang ada di SMK SPP ini semua bergerak di sektor pertanian. Nah, sehingga mulai dari hulu sampai ke hilir ada di sini. Hulunya sebagai contoh mengolah lahan, menanam, panen. Kemudian tidak semua hasil panen itu dipasarkan, jadi anak-anak diajarkan untuk berwirausaha sampai dengan pemasaran. Sebagiannya lagi itu diolah ke dalam bentuk yang lain, produk begitu produk ya, ke dalam produk yang lain. Seperti kalau di sini brand kami kan cabai, jadi kami harus ada cabai ini karena untuk menjaga ketahanan pangan, harga cabai saat ini kan masih tinggi, melonjak. Jadi kami sebagai pasar penyeimbang. Alhamdulillah kami tidak menjual ke petani. Jadi anak-anak tengkulak. Kami tidak menjual ke tengkulak, tetapi kami upayakan bekerja sama dengan industri-industri yang ada di Samarinda khususnya, atau di rumah-rumah makan. Jadi kami sudah ada yang beli. Jadi anak-anak tinggal ke rumah makan, ketika panen, hasil panen itu dibawa ke rumah makan. Dia bukan hanya cabai aja, hasil-hasil panen yang kami sudah ber-MOU. Seperti cabai diolah menjadi sambal, ada sambal hijau, sambal terasi, dan sebagainya itu. Jadi dari hulu ke hilir itu sudah ada di SMK SPP Negeri Samarinda. Iya, jadi bukan hanya fokus dari pertanian, tapi di unggas-unggas juga ada Bu ya. Ternak unggas juga ada ya Bu ya. Nah, Menteri Pertanian Republik Indonesia mengajak anak-anak muda ini Bu untuk terlibat berkontribusi secara langsung menjadi petani muda, petani milenial. Bahkan katanya pendapatannya bisa digaji 10 juta begitu Bu ya per bulan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga bahwa sebenarnya sosok petani milenial seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini, termasuk untuk di Kaltim sendiri? Jadi petani milenial itu kan ada tingkatannya tuh, ada petani milenial, ada petani muda. Jadi petani milenial dulu, baru petani muda. Jadi yang petani-petani yang sudah di atas 40 tahun ya, itu namanya petani muda, sampai dengan yang senior-senior itu usianya. Nah, untuk siswa kami, ini kami siapkan menjadi petani milenial. Nah, petani milenial di sini bukan hanya bisa menggunakan cangkul. Jadi untuk mengolah lahan, contoh, mengolah lahan bukan hanya dengan menggunakan cangkul, tetapi dengan mengaplikasikan teknologi pertanian, teknologi yang modern teknologi modern di bidang pertanian. Seperti di sini kita ada traktor roda 4, John Deere, di sini kita ada. Jadi semua peserta didik kami, baik itu konsentrasi ATPH, ATP, ATU maupun APHP, harus bisa mengoperasikan traktor. Itu supaya kewajiban Bu ya. Karena itu tadi harus melek teknologi. Itu. Nah, di samping John Deere juga ada kultivator, hand traktor. Jadi mereka itu sudah terbiasa mengoperasikan di sini, sehingga nanti ketika mereka lulus, mereka nanti pulang ke kampung halamannya, mereka bisa memberikan yang lebih modern lagi.
Berarti mereka sudah adaptif lah Bu ya terkait dengan mesin-mesin dan teknologi yang terbaru ini Bu. Iya. Ada inovasi-inovasi yang dibuat dari SMK SPP ini Bu yang saat ini memang sedang dikembangkan begitu? Ya, yang sedang terlaksana on proses itu ini kita sekarang kan berada di greenhouse-nya SMK SPP. Jadi greenhouse ini ada tanaman sayuran hidroponik ini yang di belakang nih ada pokcoy, ada selada. Nah ini kita nih selalu terlatih dengan eksperimen-eksperimen. Eksperimen-eksperimen. Ya, itu di sana padi ditanam di ini namanya bak rakit apung. Baik. Padi kita coba menanam padi di bak rakit apung, di media tanam bak rakit apung. Terkadang tuh lucu dilihat kan karena kan biayanya mahal, nutrisi dan lain sebagainya. Padi kenapa tidak ditanam di sawah kan? Sawah. Nah, kenapa tidak ditanam di sawah? Namanya kita di sini kan siswa harus sering-sering bereksperimen. Masalah berhasil tidak berhasil itu biasa dalam dunia pendidikan. Tetapi kita memprioritaskan itu supaya nanti mengoptimalkan dan memaksimalkan supaya nanti hasil dari eksperimen kita itu berhasil. Terus mencoba terus sehingga nanti hasilnya itu bisa nanti dimanfaatkan. Nah, contoh seperti ini yang padi rakit apung ini. Padi apung namanya. Rencana kita kan punya lahan yang luasannya sekitaran 9 hektar tuh rawa. 9 hektar rawa. 9 hektar kurang lebih 9 hektar tuh rawa. Jadi yang lahan yang rawa-rawa itu di dalamnya itu ada ikannya. Ada beberapa kolam di situ, ada kolam-kolamnya. Nah, jadi rencana kami ke depan kalau ini berhasil, ini padi nanti akan ditanam di kolam itu. Nah, akan tetapi bukan konvensional. Kalau saat ini kan kolamnya masih konvensional. Nah, kita ke depan rencananya ingin dikolaborasikan antara perikanan dengan ATPH. Ini tanaman pangan. Jadi di atasnya ada padi apung, di bawahnya ada ikan dengan teknologi perikanan air tawar. Jadi kita menggunakan teknologi modern di pertanian untuk ke depan. Itu salah satu contohnya yang telah kami laksanakan. Ini juga di sini kan kita memaksimalkan, bukan lagi mengoptimalkan, tapi memaksimalkan lahan yang ada. Nah, seperti yang di sana itu nanti rencana dibuat bak rakit apung, tapi posisinya di bawah. Bagaimana? Bisa atau tidak tanaman itu tumbuh? Eksperimen lagi. Nanti siswa akan ini masih on proses. Masih terkait dengan ketahanan pangan, Bu. Kalau tadi Ibu sempat mengatakan bahwa memang ada eksperimen-eksperimen yang dicoba begitu ya. Apa yang sebenarnya ingin ditanamkan kepada anak-anak didik kita, pelajar-pelajar kita yang juga nantinya menjadi petani milenial di masa depan gitu? Baik, terkait dengan itu, di sini anak-anak mendapatkan pengalaman bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kompetensi saja di bidang pertanian, tetapi juga lebih kepada karakter. Nah, dengan adanya budidaya tanaman, mereka setiap hari rutinitas mereka itu mereka melatih karakter mereka supaya mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan tugas kepada mereka. Supaya melatih mereka tanggung jawab, disiplin. Karena di sini kita boarding, asrama 100% siswanya berasrama. Jadi kalau pagi pun pukul 7 mereka sudah termotivasi untuk merawat tanamannya. Sore juga sebelum pulang ke ini mereka sudah. Memang awalnya kita buatkan ini jadwal. Akhirnya lama-lama mereka akan terbiasa dan juga itu pun kita karena memang sudah tupoksi kita di sini sebagai pegawai di SMK SPP ini, kita bisa mendampingi siswa tapi dari jauh, melihat dari jauh. Baik, apakah ada sejumlah pelatihan-pelatihan atau ajaran-ajaran yang diberikan untuk bagaimana mengubah mindset yang saat ini berkembang di masyarakat bahwa petani ini masih menggunakan cara tradisional, Mbak. Padahal di sini sudah menerapkan sudah bertransformasi bahkan dari pertanian tradisional ke modern. Ini mindset apa yang ditanamkan ke pelajar ini, Bu? Pertama tadi dengan karakter tadi pendidikan karakter, kemudian memotivasi siswa. Jadi guru itu bukan hanya
sekedar mengajar materi saja, tetapi lebih kepada memotivasi. Setelah lulus dari SMK SPP ini maunya apa? Ya, betul. Itu kan? Ya. Harus ada tujuan dulu. Anda belajar di sini kan ada 4 konsentrasi keahlian. Ya, betul. Nah, apa tujuannya, motivasinya itu apa dulu? Nah, setelah kita gali itu, baru nanti kita berikan motivasi kepada si peserta didik masing-masing jurusan itu tadi. Misalnya untuk yang ATPH, karena di sini kan banyak yang dominan kan tanaman ini ATPH, walaupun yang lain ada. Iya. Dan hasilnya tuh semua itu diolah, bukan langsung dipasarkan, tapi sebagian diolah. Seperti tanaman rosella diolah menjadi minuman rosella. Kalau peternakan ada telurnya kan, ayam ada ayam petelur, ada telurnya bisa dipasarkan seperti itu. Jadi lebih kepada memotivasi manfaat daripada pendidikan ilmu pengetahuan yang diterima di sini. Manfaatnya itu nanti setelah lulus tuh apa dan mereka mau jadi apa. Lulusan dari SMK itu kan ada 3. Sesuai dengan visi misi sekolah kami itu ada 3. Sering disingkat BMW. BMW? Ya. Wah, nama BMW. mobil ini ya. BMW itu B-nya kan bekerja. Nanti bekerjanya nanti sebagai apa? Baik. Kalau bekerja misalnya sebagai penyuluh pertanian kan seperti itu. Bekerja di perusahaan-perusahaan industri pertanian. Nah, seperti itu. Karena kan ini fokusnya di pertanian. M itu melanjutkan kuliah. Nanti setelah mereka melanjutkan kuliah, mereka akan balik lagi menjadi tenaga penyuluh dan sebagainya. Seperti itu. Yang ketiga, W, berwirausaha. Ya, wirausaha tani ya seperti ini. Misalnya hasil panen bisa dipasarkan, memasarkan hasil-hasil panen, kemudian mengolah kerjasama dengan UMKM yang ada di sekitar. Baik. Kalau untuk Kaltim sendiri, Bu, melihat Kaltim misalnya, apa yang dari sisi pertanian, apa yang harus ditambah di Kaltim ini, Bu? Selain memang menyiapkan ya petani-petani milenialnya. Lebih kepada masyarakatnya sadar akan pertanian. Baik. Artinya saya lebih kepada istilah tanamlah yang dimakan, makanlah yang ditanam. Sehingga mohon maaf, uang yang ada itu bukan habisnya ke makan, kebutuhan untuk makan, mengkonsumsi untuk makan, tetapi bisa untuk kebutuhan yang lain yang lebih prioritas lagi seperti itu. Baik. Jadi seperti ini di depan, ini kan sawi nih. Iya. Kebanyakan yang simpel-simpel beli di pasar, 1 ikat. Tapi dengan 1 ikat, kita hitung perkaliannya. Kalikan berapa kali dalam 1 hari kita makan, kalikan berapa hari dalam 1 bulan, kalikan dalam 1 tahun itu ada berapa hari, kan seperti itu. Jadi perkaliannya. Jadi lebih kepada yang kami tanamkan juga kepada anak-anak, tanamlah yang kita makan dan makanlah yang kita tanam itu. Seperti itu. Baik, selama mendidik dan mencetak petani-petani milenial di masa depan di sekolah SMK SPP ini, Bu, kendala apa yang menghadapi generasi Z yang saat ini juga punya karakteristik yang berbeda begitu ya? Apa kendala yang dihadapi, Bu? Kendalanya itu simpel aja. Ya. Perubahan mindsetnya anak-anak generasi Z ini ya. Dengan yang sebelumnya kan sangat luar biasa ya, signifikan perubahannya. Jadi kita itu harus sabar, memberikan motivasi, mendampingi. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajar, mendidik, juga prioritas mendidik, tapi juga memberikan contoh-contoh positif, sehingga itu nanti bisa ditiru oleh peserta didik yang ada di sini. Seperti itu, dengan juga sering-sering kunjungan ke industri-industri sektor pertanian. Kalau di sini kami sering kunjungannya ke kelompok tani. Nah, melalui kegiatan PKL pada program PKL itu nanti dari P4S-nya itu nanti mereka akan membawa kunjungan ke kelompok tani A, kelompok tani B, kelompok tani, sehingga di situ nanti
tertanam juga rasa cinta sayang Sama dan pertanian gitu, dengan ya. pertanian itu tadi. Iya. Jadi lebih kepada perubahan mindset. Ya, karena juga di PKL sekarang kan durasinya lebih lama Bu ya dibandingkan di tahun sebelumnya ya. Karena mengaplikasikan kurikulum Merdeka 5 bulan di tempat PKL. Maka program PKL-nya itu yang harus berkolaborasi lah antara tempat PKL dengan sekolah supaya nanti selaras. Jadi anak-anak bukan hanya di kompetensinya saja, tetapi lebih juga ke karakter, mentalnya juga seperti itu. Baik, apa harapan yang ingin disampaikan Bu? Imbauan kepada masyarakat, kepada petani-petani muda kita nanti ke depan, dan juga tentunya kalau ada untuk pemerintah juga biar mendukung petani milenial yang ada di sekolah ini Bu. Kepada generasi muda, khususnya anak-anak muda peserta didik, sebagai calon-calon petani milenial, karena di sini kita berbicara di sektor pertanian, jangan kalian merasa minder ketika kalian berprofesi sebagai petani, karena petani itu keren, the best, keren. Petani itu the best, keren. Kemudian petani itu terkait dengan teknologi modern dan selalu mengaplikasikan digital ya, digitalisasi seperti itu. Jadi tidak hanya memegang cangkul, tetapi lebih kepada mengoperasikan peralatan-peralatan yang modern ya, teknologi modern di bidang pertanian. Kepada masyarakat seluruhnya, Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur, pesan saya, mari kita sama-sama menanam apa yang kita makan dan memakan apa yang kita tanam. Itu saja, terima kasih. Salam pertanian, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di Fokus Redaksi hari ini. Dan saudara, terkait dengan ketahanan pangan sudah jelas sekali dijelaskan bahwa memang peran petani milenial sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai sekolah, SMK SPP Negeri Samarinda ini juga sudah menyediakan begitu banyak fasilitas, begitu banyak dukungan untuk menciptakan petani milenial yang siap membangun ketahanan pangan, swasembada pangan untuk Kalimantan Timur. Demikian Fokus Redaksi pekan ini, kita berjumpa lagi di Fokus Redaksi selanjutnya. Sampai jumpa.